Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amifa Channel yang dimuliakan Allah. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Abu Nafas Umar Al-Faruq bin Khattab bin Naufil bin Uzza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'il bin Ghalib Al-Quraisy. Umar lahir dari pasangan Khattab bin Naufil Al-Uzza Al-Quraisy dan ibunya Khatama bin Hashim dari Bani Makhzum. Nasab Rasulullah dan Sayyidina Umar bertemu pada salah satu kakeknya, yakni Ka'ab bin Lu'il bin Ghalib. Pada zaman jahiliyah, keluarga Umar termasuk golongan keluarga kelas menengah. Status keluarga seperti itu membuatnya mendapatkan berbagai fasilitas cukup memadai sehingga bisa membaca dan menulis, yang mana pada masa itu saat seseorang bisa membaca dan menulis amat jarang ditemui. Sebelum masuk Islam, Umar adalah seorang yang sangat disegani penduduk Mekah. Namun siapa sangka Umar dikenal sebagai seorang peminum berat. Beberapa catatan pada masa jahiliyahnya, Umar gemar meminum minuman anggur. Baru dia menjadi seorang muslim, ia menghentikan kebiasaan minuman alkohol. Bahkan sebelum larangan minuman khamr belum disebutkan dalam Al-Quran. Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang kuat. Bahkan ia menjadi juara gulat di Mekah. Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti pada masa itu. Beliau memiliki watak yang keras hingga dijuluki sebagai singa padang pasir. Beliau termasuk pemuda yang amat keras dalam membela agama tradisional Arab. Pada masa itu, ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar beraksi sangat antipati terhadap Nabi. Umar juga termasuk orang yang paling banyak dan paling sering menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada puncak kebenciannya terhadap Nabi Muhammad SAW, Umar memutuskan untuk mencoba membunuh Nabi. Namun, dalam perjalanannya, Umar bertemu dengan salah satu pengikut Nabi yang bernama Nu'aim bin Abdullah dan memberikan kabar bahwa saudara perempuan Umar telah memeluk Islam. Karena mendengar kabar tersebut, Umar menjadi terkejut dan kembali ke rumahnya dengan bermaksud untuk menghukum adiknya. Dalam riwayatnya, Umar menjumpai saudarinya yang sedang membaca Al-Quran, surat Toha ayat 1-8. Umar menjadi semakin marah dan memukul saudarinya, namun Umar merasa ibah ketika melihat saudarinya berdarah akibat pukulannya. Beliau kemudian meminta agar ia melihat bacaan tersebut. Beliau menjadi sangat terguncang oleh isi Al-Quran. Dan beberapa waktu setelah kejadian tersebut, Umar menyatakan memeluk agama Islam. Keputusan tersebut membuat hampir seisi Mekah terkejut. Karena seorang yang terkenal memiliki watak yang keras dan paling banyak menyiksa pengikut Nabi Muhammad, kemudian memeluk ajaran yang sangat dibencinya. Akibatnya, Umar dikucilkan dari pergaulan Mekah dan tidak lagi dihormati oleh para petinggi Quraisy. Pada tahun 622, Umar ikut bersama Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya untuk berhijrah ke Yathrib, saat ini Madinah. Umar juga terlibat dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, serta penyerangan ke Syria. Umar bin Khattab dianggap sebagai seorang yang disegani kaum muslimin pada masa itu, selain karena reputasinya. Pada masa lalu yang memang terkenal, yang sudah terkenal sejak masa memeluk Islam. Umar juga dikenal sebagai seorang terdepan yang selalu membela Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam pada kesempatan yang ada. Bahkan beliau tanpa ragu menantang kawan-kawan lamanya yang dulu bersama-sama ikut menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW.
Suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah pada saat kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal 10 Hijriah. Umar merupakan salah satu seorang yang paling terguncang atas peristiwa itu. Beliau menghambat siapapun yang akan memandikan dan menyiapkan jasadnya untuk pemakaman. Umar sangat shock. Beliau lantas berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Sesungguhnya beliau tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya. Seperti yang dilakukan Musa bin Maryam yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, beliau benar-benar akan kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa beliau wafat, kaki dan tangannya akan kupotong. Umar melakukan hal tersebut karena yakin bahwa Nabi tidaklah wafat. Namun setelah dinasihati oleh Abu Bakar, Umar kemudian sadar dan ikut memakamkan Rasulullah. Pada masa Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab menjadi salah satu penasihat kepalanya. Setelah Abu Bakar meninggal pada tahun 634, Umar bin Khattab ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama di bawah pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan Persia dari tangan dinasti Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia. Ada dua negara adidaya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh Khalifah Islam di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan. Umar memerintahkan agar diselenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Pada tahun 638, Umar memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Nabawi di Madinah. Umar bin Khattab dikenal memiliki kehidupan yang sederhana. Beliau tidak mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Beliau tetap hidup sangat sederhana. Sekitar tahun 17 Hijriah yang merupakan tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya dimulai dihitung saat peristiwa Hijriah. Sayyidina Umar memerintah selama 10 tahun 6 bulan 14 hari 1323 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Masa jabatannya berakhir setelah beliau wafat. Umar wafat karena dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz yang merupakan seorang budak Persia pada saat Umar akan memimpin sholat subuh. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam Fairuz terhadap Umar bin Khattab. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia pada masa itu merupakan negara adidaya. Umar bin Khattab wafat pada hari Rabu 25 Dzulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat bahwa Abu Lu'lu'ah membunuh Sayyidina Umar lantaran pajak yang dibayarkan Abu Lu'lu'ah kepada pemerintahan Umar terlalu berat, tapi Khalifah Umar menjawab, pajakmu tidak terlalu banyak. Kemudian ia pergi sambil menggerutu, keadilan menjangkau semua orang kecuali aku. Lalu ia berjanji membunuh Sayyidina Umar. Maka disiapkanlah sebuah pisau yang telah diasah dan diolesi oleh racun, lalu disimpan di salah satu sudut masjid. Tatkala Khalifah Umar berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh, langsung saja ia menyerang Sayyidina Umar, menikamnya dengan
6 tikaman yang salah satu tikaman tersebut menembus perut di bagian bawah pusat beliau. Dia juga tidak segan-segan menyerang setiap orang yang hendak menghentikan perbuatannya itu akibat perbuatannya tersebut. Sebanyak kurang lebih 9 orang yang juga terkena tikaman Abu Lu'lu'ah. Dalam riwayat lain, ada yang menyebutkan 13 orang dan 7 orang luka-luka. Sampai ada salah seorang mengendalikannya dengan menjaringkan kain kepadanya, lalu melumpuhkannya. Abu Lu'lu'ah akhirnya terikat dan tidak bisa berkutik lagi. Ia memutuskan membunuh dirinya sendiri dengan pisau belati yang dibawanya. Wallahu a'lam. Kembali lagi saat penikaman terjadi, umat Islam makin gelisah setelah melihat Umar diusung ke rumahnya di dekat masjid. Kondisi orang-orang di dalam masjid menjadi kacau balau dengan hiruk pikuk kejadian tersebut, sehingga ada seseorang yang menyeru, "Sholat matahari sudah terbit." Mereka mendorong Abdurrahman bin Auf untuk maju menggantikan Umar mengimami sholat dengan 2 surat pendek. Di lain tempat, Umar sedang terbujur di tempat tidur menunggu Ibnu Abbas kembali membawa jawaban atas seseorang yang telah menikam Umar. Sambil menunggu kedatangan seorang tabib yang diminta oleh keluarganya. Setelah Ibnu Abbas kembali dan menyampaikan kejadian tersebut, Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku muslim." Kemudian Umar berwasiat kepada putranya, "Pergilah menemui Ummul Mukminin, katakan bahwa Umar meminta izin dikubur berdampingan dengan kedua sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar." Mendengar permintaan ini, Aisyah menjawab, "Sebetulnya tempat itu kuinginkan untuk diriku sendiri, tetapi biarlah sekarang kuberikan padanya." Setelah hal ini disampaikan kepadanya, ketika itu Umar memuji Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.